Halo semuanya, terima kasih di waktu yang ini diberikan bagi saya untuk menjelaskan tanggung jawab bila ada dicurigai kecurangan. Nah, tapi sebelum itu kita akan membahas dulu apa arti dari fraud itu sendiri atau kecurangan itu sendiri. Kecurangan atau fraud merupakan suatu tindakan yang sengaja dilakukan dalam memenuhi keinginan, bahkan kebutuhan pribadi yang dilakukan secara sengaja oleh individu tertentu. Association of Certified Fraud Examinations atau ACVE mengkategorikan ada 3 jenis ke dalam tersebut, yaitu adalah korupsi, penyalahgunaan aset, serta pernyataan kecurangan. Kita akan bahas dulu menurut para ahli apa yang dimaksud dengan fraud. Menurut Karyono tahun 2013, fraud adalah penyimpangan dalam perbuatan melanggar hukum atau illegal act yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu orang lain dari dalam maupun dari luar organisasi. Fraud atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum menurut IAPI 2013. Yang terakhir menurut Sawyers 2004, fraud adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan. Kita masuk ke pembahasan. Tanggung jawab bila dicurigai ada kecurangan. Perlu kita ketahui bahwa selama berlangsungnya audit, auditor akan terus mengevaluasi apakah bukti yang dikumpulkan serta observasi lain yang dilakukan mengindikasikan adanya salah saji material akibat kecurangan. Nah, dari sini auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada individu yang dicurigai ataupun individu yang memperlihatkan adanya kecurangan. Apabila dicurigai, auditor akan mengumpulkan informasi tambahan untuk menentukan apakah kecurangan itu memang ada dengan beberapa metode yang sudah ditentukan pada umumnya akan digunakan oleh para auditor. Yang pertama, penggunaan pengajuan pertanyaan. Yang kedua, kategori pengajuan pertanyaan. Yang ketiga, mengevaluasi respon atas pertanyaan. Teknik menyimak. Mengamati petunjuk perilaku. Dan kita akan bahas satu persatu. Penggunaan pengajuan pertanyaan. Pengajuan pertanyaan dapat menjadi teknik pengumpulan bukti audit yang efektif. Dengan dilakukannya wawancara, maka memungkinkan auditor menjernihkan masalah yang tidak teramati dan mengamati respon lisan serta non-lisan responden. Jadi, pengajuan pertanyaan ini dilakukan oleh para auditor untuk melihat dan mengamati petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan nanti adanya kecurangan yang terjadi dari lisan maupun non-lisan dari yang diwawancarai. Kita lanjut, kategori pengajuan pertanyaan. Di dalam kategori ini, pengajuan pertanyaan dapat dilakukan dengan 3 jenis. Yang pertama adalah informational inquiry, untuk memperoleh informasi tentang fakta detail yang belum dimiliki kantor. Contohnya, auditor akan menyuruh atau memerintahkan kepada individu untuk menceritakan apa yang terjadi masa lalu ataupun baru saja yang terjadi. Assessment inquiry atau untuk menguatkan atau menyangkal informasi sebelumnya. Jadi ini merupakan digunakan untuk memastikan kebenaran ataupun keaslian dari jawaban sebelumnya yang diajukan oleh si wawancara. Interrogative inquiry dalam hal ini untuk memastikan apakah setiap individu berbohong atau sengaja tidak mengungkapkan pengetahuan penting seperti fakta, peristiwa, atau situasi yang penting. Jadi di interrogatif ini akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang
menunjukkan bahwasanya apakah individu ini menyembunyikan sesuatu atau sengaja tidak menceritakan sesuatu fakta atau peristiwa. Lanjut, mengevaluasi respon atas pertanyaan. Contoh petunjuk lisan. Pihak yang diwawancarai sering mengulang pertanyaan auditor dengan kata-katanya sendiri. Kita lihat implikasi bagi auditor. Kita harus mengerti, auditor yang terampil akan mengetahui bahwa pengulangan semacam itu sering mengindikasikan bahwa pihak yang diwawancarai bimbang dan tidak mampu menjawab pertanyaan. Artinya, ketika yang diwawancarai itu sering sekali mengulangi pertanyaan auditor, itu sudah mengindikasikan bahwa si individu ataupun si wawancara telah bimbang dan tidak mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ungkapan-ungkapan pengisi seperti ya, terus terang, dan sebagainya. Auditor harus mewaspadai ungkapan-ungkapan pengisi, karena itu biasanya digunakan oleh para individu untuk mencari selang waktu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada dirinya. Lupa atau mengakui gugup, seperti saya agak gugup atau saya tidak ingat apa-apa gitu kan. Bila hal ini terus terjadi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan kebohongan, karena ini sudah menjadi langkah dalam menutupi kesalahan yang dia perbuat. Sikap toleran seperti itu tergantung keadaan. Dan jawaban berlebihan seperti sepanjang ingatan saya, orang yang tidak jujur seringkali toleran terhadap seseorang yang mungkin sudah melakukan kecurangan. Artinya dia juga merasa bahwasanya dia harus respon atau toleran kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena dirinya sendiri pun telah melakukan kesalahan. Sikap toleran yang diajukan ataupun dihadapkan kepada orang lain itu merupakan suatu indikasi yang mencurigakan. Enggan mengakhiri wawancara. Seseorang yang sedari awal jujur biasanya segera bersedia mengakhiri wawancara. Nah, ketika dia tidak jujur, maka dia tidak akan berani untuk mengakhiri wawancara, sehingga dia akan berpikir ketika dia ingin mengakhiri wawancara, dia akan berpikir bahwa dia akan dicurigai. Nah, ketika dia melakukan hal tersebut, justru karena itulah ia dicurigai, karena dia mengikuti alur daripada auditor yang buat. Banyak menggunakan kata keterangan seperti umumnya, sering, biasanya, dan sebagainya. Nah, auditor harus lebih jauh menyelidiki untuk mengetahui apakah penggunaan kata keterangan itu dapat membuktikan adanya indikasi kecurangan. Mengevaluasi respon atas pertanyaan. Biasanya respon awal pihak yang diwawancarai tidak mengandung informasi yang berguna. Dan untuk pertama kali melakukan wawancara, maka hasilnya itu tidak ada informasi yang berguna yang bisa disimpulkan oleh auditor. Namun, oleh karena hal tersebut selalu ditemukan, maka auditor punya trik, yaitu dengan melanjutkan pertanyaan lebih efektif untuk menghasilkan informasi yang lebih lanjut. Lanjut, teknik menyimak. Di dalam kategori ini, auditor diharuskan dapat melakukan teknik menyimak yang benar. Jadi, auditor sudah melihat mulai dari keterangan lisan ataupun non-lisan, dari cara berbicara ataupun cara gerak-gerik daripada si wawancara. Mengamati petunjuk perilaku. Contoh petunjuk non-lisan. Tadi kita sudah bahas petunjuk lisan, sekarang kita bahas non-lisan. Nah, non-lisan ini lebih mengarah ke gerak-gerik daripada si individu ataupun si wawancara. Halangan fisik pihak yang diwawancara yang menghalangi mulut dengan tangan, pena, pensil, kertas, dan sebagainya. Menyilangkan lengan atau kaki. Menggunakan bunyi-bunyi pengganggu seperti mengetuk-ngetukkan jari ke meja ataupun ke paha ataupun ke kursi. Mencondongkan badan menjauhi auditor supaya menjaga jarak dengan auditor. Artinya,
Jika isi wawancara ini merasa tidak nyaman dengan pengajuan pertanyaan tertentu, dia mungkin membangun penghalang fisik ataupun menjaga jarak terhadap auditor. Tanda-tanda stres pihak yang diwawancarai yang merasa stres mungkin menunjukkan tanda-tanda mulutnya kering, sering menjilat lidah, atau menelan ludah, atau berdehem, terus bergerak-gerak, artinya tidak bisa tenang, berkeringat atau mukanya memerah oleh karena dia sudah merasa tidak nyaman, dan menghindari kontak mata antara dirinya dan auditor. Nah, pada kebanyakan orang, berbohong akan menimbulkan stres yang dapat mewujudkan diri lewat fisik. Kita lanjut. Tanggung jawab lain apabila dicurigai ada kecurangan. Analisa perangkat lunak audit. Yang kedua, pengajuan substantif yang diperluas. Dan yang ketiga, implikasi audit lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Analisa perangkat lunak audit. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak audit seperti ACL atau IDEA untuk menentukan apakah mungkin ada kecurangan. Auditor juga memakai alat bantu spreadsheet dasar seperti Excel yang terdapat segala transaksi yang memungkinkan auditor dapat menemukan kesalahan ataupun salah saji yang terjadi. Pengajuan substantif yang diperluas ini yang kedua. Auditor juga dapat memperluas prosedur substantif lainnya untuk menanggapi risiko kecurangan yang lebih tinggi. Contohnya, auditor itu punya kewenangan dalam memodifikasi permintaan konfirmasi piutang transaksi tertentu, seperti pembayaran, perpindahan hak menyimpan atau custody, serta syarat-syarat dalam kebijakan retur. Implikasi audit lainnya, ini yang terakhir tadi, yang ketiga, penemuan bahwa ada kecurangan juga berimplikasi bagi laporan auditor perusahaan publik mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan. PCAOB Standard 5 menyatakan bahwa kecurangan sebesar apapun oleh setidaknya manajemen senior harus dianggap sebagai defisiensi yang signifikan dan mungkin merupakan kelemahan yang material dalam pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Artinya, sekecil apapun itu yang dilakukan oleh manajemen senior, tips atau apapun itu merupakan satu indikasi defisiensi yang signifikan. Artinya, itu merupakan satu hal yang perlu dicurigai. Oke, kita sudah masuk di ending slide. Kita akan membaca dari kesimpulannya. Beberapa kesimpulan yang saya ambil, yaitu yang pertama, jika auditor menemukan suatu kejanggalan atau adanya indikasi kecurangan, maka auditor harus memperhatikan sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya untuk memastikan apakah ada indikasi kecurangan atau salah saji yang terjadi di perusahaan. Perlu juga diketahui untuk melakukan pemeriksaan hendaknya auditor memiliki pengalaman yang amat baik, pendidikan serta pengetahuan yang luas, dan memiliki track record yang baik dalam menemukan kecurangan. Nah, auditor yang profesional juga akan menolak dalam segala sogokan atau tips yang akan diberikan untuk menutupi kesalahan. Nah, ini sering banget terjadi di beberapa perusahaan besar, sehingga dapat menggiurkan oleh auditor untuk menutupi kesalahan mereka. Auditor juga perlu memberikan suatu wejangan atau masukan kepada para pelaku yang terdapat melakukan kecurangan agar tidak melakukan kesalahan yang sama, karena apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang merugikan orang lain. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan dari tanggung jawab bila ada dicurigai kecurangan. Dari beberapa yang kita bahas tadi, itu merupakan suatu tindakan yang perlu diambil oleh seorang auditor. Nah, sekian pelajaran yang bisa saya bawakan mengenai tanggung jawab bila ada kecurigaan di auditor ataupun pelajaran 2. Kiranya pelajaran ini dapat menambah pengetahuan kita sehingga kita lebih mengerti lagi
pekerjaan-pekerjaan auditor ketika menemukan adanya kecurangan. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran ini dapat menambah pengetahuan kita. Dan sampai sini saya ucapkan salam. Terima kasih banyak.